Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu best product di 2021 menurut aku ya, personal. Jadi di sini sebisa mungkin aku pilih satu atau dua produk dari segala macam produk yang aku cobain di 2021 ini. Dan setelah aku sortir, menurut aku ini adalah best product di 2021 menurut aku. So, langsung aja kita mulai dari barang yang pertama. Yang pertama kita mulai dari sabun cuci muka atau facial cleanser. Menurut gue di tahun 2021 ini pemenangnya adalah Trueave, yaitu low pH facial cleanser. Congratulations! Hadiahnya bisa diambil ya di bawah ini, oke? Canda. Jadi alasan gue menetapkan dia sebagai best facial cleanser di tahun 2021 ini karena pertama dia nggak bikin kulit kering ketarik sama sekali. Pokoknya bener-bener kayak kalian apa ya, kayak rasanya tuh nggak cuci muka gitu loh, tapi bersih aja gitu. Udah gitu dia nggak ada bau yang mengganggu sama sekali, bener-bener no fragrance sesuai yang dia bilang, nggak ada bau-bau yang kayak bau-bau netral gitu, gimana sih, ngerti kan ya? Tapi bau netralnya tuh ganggu gitu, kayak ada bau minyak gitu, ngerti kan ya? Kalau biasa produk-produk no fragrance tuh kayak gitu, tapi dia bener-bener nggak ada bau sama sekali. Udah gitu di packagingnya dia ada tulis pH-nya itu 5-6, yaitu pH netral ya, pH netral. Dan dia ini bener-bener diformulasikan untuk sensitive skin atau yang acne prone skin. Dan gue pun selalu balik lagi ke dia kalau misalnya kulit gue tuh lagi bermasalah banget, kayak misalnya udah mau kayak ada bibit-bibit jerawat gitu ya, udah mulai sakit gitu, gue akan pakai facial cleansernya dia. Dan dalam beberapa hari dia juga ngebantu untuk ngeberesin si jerawat itu, atau kayak bikin jerawat itu nggak keluar gitu loh. Jadi udah lu kalem aja gitu, nggak usah marah-marah gitu loh, gitu. Jadi buat kalian yang memang kulitnya suka marah-marah, yang suka problematik sendiri, nggak tahu alasannya kenapa gitu, kayak suka sensitif sendiri, kalian cobain ini deh mending. Karena menurut gue ini the best banget gitu. Selanjutnya kita ke toner. Gue punya dua best toner yang gue cobain selama 2021 ini. Dari produk lokal dulu kali ya. Jadi untuk yang lokal version gue punya dari Tulus. Ini hyaluronic 2% multimolecular hyaluronic acid complex. Pokoknya ini intinya hyaluronic acid sama dia ada propolis extract juga gitu loh. Jadi madu gitu ya. Nah kenapa gue suka banget sama dia? Karena dia tuh teksturnya bener-bener yang super hydrating banget. Yang sekali kita pakai tuh langsung bikin muka tuh langsung kayak kalem banget gitu loh. Nih ya, seperti kalian lihat, dia tuh teksturnya yang kayak agak apa ya, agak kayak gel tapi masih cair juga gitu, masih sedikit runny tapi agak thick juga gitu. Begitu diratain dia bener-bener langsung yang kayak super hydrating banget, tapi dia tuh underrated banget. Karena nggak banyak yang ngomongin, tapi menurut gue ini the best hydrating toner di tahun 2021 gitu ya. Udah gitu dia bener-bener kayak memperbaiki skin barrier, udah gitu ngejaga kulit tetap kalem. Jadi kalau misalnya kalian punya problem jerawatan karena skin barrier kalian rusak, atau kulitnya sering merah-merah atau perih-perih karena memang sensitif gitu, menurut gue toner ini bener-bener salah satu jawabannya gitu. Selanjutnya the best toner kedua ini dari Hyejin Blessing of Sprout Radiance Toner. Ini merek Korea gitu ya. Nah kenapa gue suka sama si Hyejin ini? Karena dia basically sama aja sih kayak si Tulus ini. Efeknya tuh sama aja untuk hydrating, memperbaiki skin barrier. Udah gitu kalau kulit lagi merah-merah dia tuh nenangin banget. Tapi yang gue suka dari dia lagi, ini tuh wanginya bener-bener kayak yang kayak skincare mahal gitu. Pokoknya yang kayak skincare premium gitu loh. Bener-bener kasih efek yang calming. Udah gitu dari packagingnya dia bener-bener kayak skincare mahal. Dan selebihnya sama aja kayak si Tulus tadi, fungsinya untuk kayak kalau misalnya kulit gue lagi jerawatan parah banget, gue pakai dia. Udah gitu kalau lagi sensitif, merah-merah sampai perih gitu, gue juga pakai dia. Ini tuh the best. Dan gue udah meracuni 3-4 orang dengan si toner dari Hyejin dan beberapa skincare Hyejin lainnya. Semuanya cocok dan semuanya bilang bagus. Selanjutnya untuk serum, waduh ini sebenarnya agak susah. Jadi gue di sini punya exfoliating serum, udah gitu serum retinol, sama ada serum yang hydrating ya. Jadi gue bagi menjadi 3 kategori. Oke, untuk serum exfoliating atau AHA/BHA, gue paling suka the best of the best di tahun ini adalah dari End of the Day. Jadi ini gue udah habis sekitar 3 botol apa 2 botol, satu lagi kemana gue nggak tahu dah ya. Tapi ini menurut gue serum AHA/BHA yang efeknya tuh nggak yang sampai perih gitu, tapi dia berefek gitu loh untuk nenangin jerawatnya. Karena biasa gue pakai yang kalem gitu ya. Bahkan gue udah cobain punyanya Dr. Jart, serum PHA,
Tapi dia meskipun kalem, dia tuh nggak ngasih efek exfoliating yang bener-bener gue cari gitu loh. Tapi sedangkan si EOTD ini, End of the Day ini, dia tuh bener-bener ngasih efek exfoliating yang kita cari, tapi efeknya tuh di kulit kita tuh nggak perih, udah gitu yang tetap calming aja gitu, yang nggak bikin kering ngelotek. Gimana gitu lah, pokoknya enak banget. Jadi kalian kalau misalnya belum cobain, please cobain karena menurut gue dia salah satu brand yang underrated, tapi oke lah menurut gue. Selanjutnya serum retinol menurut gue yang paling best di tahun ini adalah dari Something. Ini level 1% retinol. Kenapa gue suka sama dia? Karena menurut gue serum retinol lainnya yang pernah gue cobain itu dia kayak agak kasih efek yang apa ya, kayak agak drying gitu. Sedangkan si serum retinolnya dari Something ini, dia tuh begitu diratain dia kayak ada ngasih efek hydrating juga gitu loh. Jadi nggak cuma retinol yang bekerja aja, gimana ya gue jelasin, pokoknya kayak gitulah. Jadi dia nggak yang terlalu ngeringin seperti retinol lainnya. Jadi kalau misalnya kalian memang udah cobain retinol dan bermasalah dengan kayak kulitnya terlalu kering atau yang kayak jadinya perih, sensitif gimana gitu, mending kalian cobain dari Something ini. Tapi tetap aja gue setelah pakai retinol, gue akan selalu pakai moisturizer yang lumayan tebel gitu loh teksturnya, supaya nggak kering juga lah, karena retinol itu agak ngeri ya. Selanjutnya untuk hydrating serum, menurut gue pemenangnya adalah Hygiene Blessing of Sprout Enrich Serum. Kenapa dia menang? Karena menurut gue dia nih serum hydrating yang bener-bener oke banget. Kayak untuk beresin skin barrier, benerin skin barrier itu oke banget. Udah gitu kalau misalnya kulit lagi kering kerontang butuh hidrasi yang berlebih tuh oke banget juga. Tapi kurangnya dia, kalau misalnya kalian combine dengan produk-produk yang hydrating juga, dia akan jadi over hydrating dan akhirnya bikin beruntusan atau jerawatan gitu. Makanya buat kalian yang punya kulit oily, gue sih kurang menyarankan ini. Tapi kalau misalnya kalian memang tetap memilih ingin mencoba si produknya Hygiene ini, menurut gue kalian pakai satu aja dan yang lainnya kalian ganti dengan yang teksturnya lebih light, kayak tonernya mungkin yang lebih teksturnya lebih air, udah gitu moisturizernya yang teksturnya lebih gel gitu loh. Karena dia ini udah very hydrating banget. Tapi untuk di kulit gue yang super kering, ini tuh bener-bener mantep banget. Selanjutnya hydrating serum yang menurut gue terbaik lagi di tahun ini dari Trueave lagi. Congratulations sekali lagi Trueave. Ini Vitamin C and Ceramide Brightening Serum. Kenapa menurut gue dia the best? Karena pertama, gue tuh selalu bermasalah dengan vitamin C kalau misalnya kulit gue lagi jerawatan. Kalau misalnya kulit gue lagi jerawatan, gue nggak bisa pakai vitamin C karena itu akan ngebuat jerawatnya semakin meradang lagi. Sedangkan si dia, gue sempat nekat pas gue lagi jerawatan lumayan parah, gue pakein si serum ini, tapi ternyata dia ngebuat kulit gue kalem gitu lah. Entah kenapa ya. Dan dia menurut gue cukup ampuh untuk ngatasin bekas jerawat yang kemerahan atau kehitaman gitu. Sekaligus dia juga ngebantu beresin skin barrier yang rusak. Karena dia bener-bener teksturnya tuh yang kayak super hydrating dan super enak banget. Udah gitu wanginya juga bener-bener, aduh enak banget. Kayak gimana ya, sebenarnya wanginya tuh kayak skincare-nya mak gue. Tapi gue suka gitu loh, karena wanginya kayak bener-bener bunga dan enak gitu loh. Pokoknya buat kalian yang memang cari serum vitamin C yang apa ya, kayak konsentratnya tuh lumayan gentle gitu, menurut gue Trueave ini layak sekali untuk dicoba gitu ya. Next kita lanjut ke moisturizer. Menurut gue moisturizer terbaik di tahun ini jatuh lagi kepada Hygiene Blessing of Sprout Vitality Cream. Karena gue sempet waktu itu di bulan April lebih tepatnya, gue waktu itu di rumah sakit dan karena di infus gue tuh males banget skincarean, dan jadinya gue cuma pakai si Blessing of Sprout Vitality Cream ini. Tapi dia bikin kulit gue tuh bener-bener bagus banget, kayak bener-bener gimana ya, kayak gue facial tiap hari di rumah sakit gitu loh. Karena kulit gue bener-bener glowing banget dan nggak ada permasalahan kayak jerawat-jerawat. Padahal gue cuci muka juga malas-malesan, pakai skincare juga malas-malesan gitu. Tapi cuma pakai dia doang bener-bener aman banget. Dan teman-teman gue yang punya masalah kayak kulitnya tiba-tiba perih, udah gitu lagi jerawatan banyak banget, kayak jerawatannya gede-gede, gue saranin si moisturizernya Hygiene ini kulitnya bener-bener jadi lebih better gitu. Bahkan sepupu gue sendiri, gue udah racunin si moisturizer Hygiene ini dan dia udah repurchase sampai 3 kali. Jadi buat kalian yang memang cari moisturizer yang oke, menurut gue Hygiene ini worth to try banget semua produknya. Tapi sayangnya kekurangannya lagi, kalian nggak bisa combine dia dengan produk yang hydrating juga, karena dia bakal membuat
kulitnya jadi beruntusan atau jadi jerawatan. Makanya kalau misalnya kalian mutusin untuk pakai ini atau pakai skincare lain dari Hyagen, itu nggak bisa di-combine langsung pakai satu set gitu. Harus di-combine pakai tonernya yang lebih light atau serumnya yang lebih light. Pokoknya ya gitulah, dimainin aja teksturnya. Selanjutnya kita menuju ke clay mask. Jadi menurut gue clay mask terbaik di tahun 2021 ini dari Himalaya Purifying Neem Mask. Ini gue udah habis sekitar 4-5 tube gitu. Karena dia bener-bener oke banget. Bahkan gue tuh pakainya nggak yang kayak satu muka gitu. Kalau misalnya ada kayak jerawat-jerawat, kayak misalnya ini nih, bibit-bibit jerawat, kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Ini tuh gue totolin ini setiap malam di jerawatnya aja. Dan dia tuh akan jadi cepet banget ngeringnya gitu. Udah gitu kalau misalnya lagi ada beruntusan atau kayak kulit di hidung tuh kan kadang sering kasar gitu ya kalau misalnya tidak dieksfoliasi rutin gitu ya. Gue kadang sering maskeran pakai si dia ini untuk di bagian-bagian itu. Dan begitu dibilas dia tuh langsung jadi kayak mendadak halus gitu loh. Jadi dia memang agak kayak untuk eksfoliasi sedikit, udah gitu memperbaiki jerawat, beruntusan, tekstur-tekstur yang geradakan, pokoknya oke banget lah. Kalau misalnya kalian belum juga cobain sampai di akhir tahun ini, cobain lah. Karena ini gampang banget dicari di Alfamart, ada, udah gitu di Guardian, di Watson, di mana-mana lah pokoknya ada. Oke, produk yang terakhir yaitu face oil. Jadi face oil terbaik di tahun 2021 yang gue coba adalah dari Bio Beauty Lab yang Acne Treatment Facial Oil Serum. Kenapa gue bilang dia the best facial oil atau face oil yang gue coba? Karena setiap kali ada jerawatan, gue totolin dia di bagian yang jerawatnya aja. Itu tuh bener-bener kayak 2 hari atau 3 hari dia udah yang rata, bener-bener rata, tinggal beresin bekasnya aja lah kalau misalnya sempat meledak ya. Kalau misalnya dia nggak meledak langsung mereda itu, dia bener-bener langsung kayak kulit biasa aja gitu loh. Jadi harganya mahal, memang agak ngeselin, tapi ya memang beneran guna gitu loh. Bahkan gue ini udah habis gini, gue sering giniin ke tangan. Kalau ada sisa-sisa, baru gue totolin ke jerawat-jerawat gue. Karena gue saking bergantungnya kalau misalnya lagi ada jerawat ke dia gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian memang punya problem jerawat gitu, silahkan cobain sih Acne Oil ini. Kalau misalnya kalian yang punya kulit oily, udah gitu takut untuk cobain face oil, kalian bisa campur dia ke moisturizer kalian gitu loh, supaya tekstur oilnya lebih ringan gitu ya. Jadi nggak bikin nge-flare lagi jerawatnya gitu. Oke, itu dia guys, skincare terbaik di tahun 2021 versi gua. Gimana menurut kalian? Apakah ada produk yang kalian setuju juga dinobatkan sebagai produk terbaik di tahun 2021? Komen di bawah. Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalain notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!